Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas satu tema yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat mulia. Karena syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung pada apa yang dipelajari. Kemuliaan ilmu tergantung pada kemuliaan apa yang sedang dipelajari. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan mempelajari sesuatu yang paling mulia di alam semesta ini. Bahkan adalah kita akan membahas tentang pencipta, pengatur dan pemilik alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Penulis hafizahullah taala di dalam kitab Al-Aqidatul Muyassarah dalam halaman 11 membawakan pembahasan tentang al-imanu billah. Al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sebagai seorang muslim wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa makna dari keimanan itu? Iman kepada Allah itu seperti apa? Penulis mengatakan fal imanu billahi huwa al-i'tiqadul jazimu biwujudihi subhanahu. Fal imanu billahi huwa al-i'tiqadul jazimu biwujudihi subhanahu wa bi annahu rabbu kulli shay'in al-mustahiqqu lil ibadati wahdahu duna siwahu al-muttasifu bi sifatil kamali al-munazzahu an sifatin naqsi. Jadi iman kepada Allah adalah keyakinan yang kuat, al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang kuat, keyakinan yang tidak ada keraguan sama sekali, keyakinan yang mantap, tidak ada keraguan sama sekali terhadap apa? Adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, kita meyakini dengan keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, tidak ragu sama sekali biwujudihi subhanahu, terhadap iman meyakini terhadap adanya atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini nanti sebagai bantahan kepada orang-orang apa? Ateis. Wa annahu rabbu kulli syai'in, dan kita meyakini bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala rabbu kulli syai'in. Ya, Rabb artinya pencipta, pengatur sekaligus yang memiliki segala sesuatu. Rabb itu apa? Pencipta, pengatur dan juga yang memiliki kulli syai'in, segala sesuatu. Seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin maksudnya adalah tadi pencipta, pengatur dan pemilik alam semesta ini. Al-mustahiqqu lil ibadah, dialah yang berhak
terhadap ibadah. Dialah berhak untuk diibadahi. Wahdahu, dia saja. Duna siwahu, bukan selain dia. Ini poin yang keberapa? 3. Al-muttasifu bi sifatil kamali, dialah Allah yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Bi sifatil kamal, dengan sifat-sifat al-kamal, kesempurnaan. Al-munazzahu, yang disucikan, an, dari sifatin naqsi, dari sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat kekurangan. Jadi itu secara umum dulu. Penulis menggambarkan secara umum, kemudian nanti akan dirinci satu persatu. Jadi poinnya ada berapa tadi, Pak? Iman kepada Allah adalah kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, keyakinan yang mantap, yang tidak ada ragu di dalamnya, bahwa Allah itu benar-benar ada. Itu yang pertama. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pengatur dan pemilik alam semesta, penguasa alam semesta, Rabbul Alamin, Rabbu kulli syai'in wa malikuhu. Allah lah yang mencipta, memiliki dan mengatur segala sesuatu, dan Dia yang memilikinya. Dia adalah rajanya. Kemudian yang ketiga, al-mustahiqqu lil ibadati wahdahu duna siwa. Allah lah yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah, bukan selainnya. Jadi hanya Allah saja, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah disucikan, dibersihkan dari sifat-sifat kekurangan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri mensucikan dirinya dari sifat-sifat kekurangan tersebut. Seperti misalnya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk dan juga tidak pernah tidur. Nah, sifat ngantuk dan tidur itu sifatun naqs, sifat kekurangan. Maka Allah munazzahun anhu, ya, Allah disucikan dari sifat-sifat tersebut. Nah, itu sedikit gambaran global yang akan kita bahas. Dan kemudian penulis akan merinci hal itu, sehingga tadi ada 4 tadi, beliau mengatakan wa yatadhammanul imanu billahi arba'ata umur, sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya keimanan kita kepada Allah itu mencakup 4 perkara sebagaimana disebutkan tadi. Yang pertama adalah al-imanu biwujudihi, al-imanu biwujudihi, mengimani, beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul ada. Jangan sampai ragu. Jangan sampai kita meyakini seperti keyakinan siapa? Orang-orang ateis yang menganggap bahwasanya alam semesta ini tidak ada penciptanya, tidak ada Tuhan, kata mereka. Padahal adanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pengetahuan yang sangat dasar dalam diri seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh penulis. Penulis mengatakan gini, wujuduhu subhanahu ahaqqul haqqi. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ahaqqul haqqi. Ahaqqu itu artinya yang paling benar, al-haqqi kebenaran. Itu kalau secara letter pembahasan bahasa Arab gitu. Ahaqqul haqqi, ahaqqu yang paling benar, al-haqqi kebenaran. Kalau bahasa Indonesianya kebenaran yang paling benar. Ya, kebenaran yang mutlak yang paling benar, yaitu pengetahuan bahwasanya Allah itu Subhanahu wa taala benar-benar ada. Ya, itu seluruh makhluk meyakini hal itu. Kecuali orang-orang yang memang sudah Allah sesatkan, orang yang sudah dibisikkan oleh bisikan-bisikan syaitan, atau karena banyaknya dosa mereka sehingga fitrah yang selamat itu, fitrah yang lurus yang ada pada diri mereka ini teralihkan, tersesatkan dari keyakinan mereka bahwa Allah benar-benar ada. Maka penulis mengatakan wujuduhu subhanahu ahaqqul haqqi.
adanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebenaran yang paling benar, tidak diragukan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Ini yang di surat Al-Hajj ayat 62. Ada ayat yang semisalnya di surat yang lain Allah berfirman hampir sama, cuma bedanya ada huwa sama ada tidak ada huwanya. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Tapi kalau di surat Al-Hajj ini wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dengan ada penegasan wa anna Allaha huwal haqqul huwal aliyyul kabir. Jadi artinya Allah berfirman zalika, hal itu, bi anna Allaha, karena sesungguhnya Allah, huwal haqq, dialah Allah yang maha benar, yang benar-benar ada. Nanti akan saya bacakan dari tafsir para ulama, terutama tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Tapi saya terjemahkan dulu. Allah berfirman, "Dzalika", hal itu, bi anna Allah, karena sesungguhnya Allah, huwal haqq, dialah yang maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya wa anna, dan sesungguhnya ma, apa yang yad'una, mereka berdoa, mereka bersembah, min dunillahi, min dunihi, dari selain Allah, dari selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, huwal batil. Sesembahan itu dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Ini ayat yang sangat jelas menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya semua ayat-ayat Al-Quran menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman ayat ini lebih menegaskan lagi bahwasanya Allah lah yang maha benar. Dia benar-benar ada, dan Dia benar-benar yang menciptakan alam semesta ini, dan Dia benar-benar Tuhan satu-satu yang berhak untuk diibadahi. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau mengatakan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq." Demikian itulah karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang paling benar. Artinya al-ilahul haq, sesembahan yang paling benar, alladzi la tanbaghil ibadatu illa lahu, yang mana tidak berhak untuk diberikan ibadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu dzul sultanil azim, karena Allah lah yang memiliki kerajaan, kekuasaan yang sangat besar. Ya, alam semesta ini miliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dunia, langit dan segala isinya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Alladzi ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dialah Allah yang apa saja yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa saja yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Wa kullu syai'in faqirun ilaihi, dan segala sesuatu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, dan seluruh makhluk-makhluk Allah termasuk kita manusia, ini adalah fuqara ilallah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatur kehidupan kita, kita tidak akan bisa hidup. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita nafas, maka kita tidak bisa hidup. Tidak memudahkan urusan kita, maka kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu seorang muslim memperbanyak apa? Doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, tolong perbaiki, mohon perbaiki segala sesuatu, segala urusanku semuanya ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfatain, jangan engkau serahkan kepada diriku sedikit pun, ya. Jangan engkau serahkan urusanku ini kepada diriku sendiri. Meskipun sekejap mata, tarfatain itu hanya sekedipan apa? Mata, sedikit pun.
Bayangkan, yang mengatur jantung kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngatur gimana? Susah, enggak bisa. Seandainya Allah tidak atur jantung kita berhenti, selesai kita. Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka wala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan kau serahkan kepada diriku sendiri untuk mengurus urusanku ini meskipun sekejap mata. Karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah berfirman wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala seperti patung-patung, berhala-berhala ataupun apa saja bentuknya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah tuhan-tuhan yang batil, yang tidak benar, yang tidak berhak untuk disembah sedikit pun, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk memberikan bahaya ataupun memberikan manfaat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wala rabbas siwah, dan tidak ada Tuhan tidak ada pengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar. Ya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mendengarkan ayat ini maka jelas sekali bahwasanya keberadaan Allah itu betul-betul ada. Memang di Al-Qur'an tidak ada kata-kata apa? Allahu mawjud atau innallaha mawjud, sesungguhnya Allah itu ada. Lafaz yang demikian tidak ada. Ya, tapi makna dari ayat-ayat Al-Qur'an tadi ketika Allah menjelaskan zalika bi annallaha huwal haq. Ya, hal itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha benar, maka jelaslah bagi kita Allah itu betul-betul ada. Ya. Makanya jangan dengarkan orang-orang yang mengatakan enggak ada satu ayat yang menjelaskan apa? Bahwa Allah itu ada. Ini penyimpangan yang sangat jelas. Adanya Allah jelas dari Al-Fatihah sudah dimulai alhamdulillahi rabbil alamin, sudah dijelaskan segala puji bagi Allah. Allah disebutkan, masa dikatakan tidak ada. Ya. Ayat Al-Qur'an banyak, bahkan semua ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya Allah itu betul-betul ada. Wasyakku fi wujudihi buhtun wa nukrun. Ya, dan ragu terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kebohongan. Buhtun itu kebohongan, wa nukrun dan kemungkaran. Adanya orang-orang yang mulai meragukan adanya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kebohongan dari sendiri dan kemungkaran. Ya, dia tidak sesuai dengan naluri yang ada dalam dirinya, fitrah yang ada dirinya, dia tentang dengan sendirinya karena kesongkaan mereka. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat sebelumnya, ayat 9, kemudian dilanjutkan ayat 10. Di sini perlu membawakan ayat ke-10. Sebelumnya Allah berfirman, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa samud wal ladzina min ba'dihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih wa inna la fi syakkin mimma tad'unana ilaihi murib. Belumkah datang kepada kalian berita tentang orang-orang sebelum kalian? Ini kalau dirunut dari ayatnya, sebenarnya perkataan dari Nabi Musa kepada kaumnya. Beliau mengatakan kepada kaumnya, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Apakah belum datang kepada kalian berita, kisah, cerita tentang orang-orang sebelum kalian? Qaumi Nuhin wa 'ad, seperti kaumnya Nabi Nuh, kaum 'ad, wa Samud, kaumnya Nabi Samud, walladzina min ba'dihim, dan orang-orang sebelum mereka, dan orang-orang setelah mereka, la ya'lamuhum illallah, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum-kaum setelah itu banyak sekali, dan juga para nabinya juga banyak, tidak ada yang tahu tentang mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat.
telah datang kepada mereka para rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bahwa Allah itu betul-betul ada. Allah lah satu-satunya untuk disembah. Kemudian menjelaskan tentang syariat-syariat yang benar agar mereka berada dalam jalan yang lurus, agama Islam yang benar, agar mereka meninggalkan kesyirikan, kekufuran dan maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, telah datang kepada mereka utusan Allah yang diutus memang untuk mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tapi mereka malah memberikan respon yang tidak baik. Faraddu aydiyahum fi afwahihim, mereka membalikan tangannya kepada mulut mereka. Mungkin isyarat untuk menolak para rasul, menjelek-jelekan para rasul, menolak dakwah mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan, inna kafarna bima ursiltum bih, kami kufur, kami tidak mau beriman kepada apa yang kalian diutus dengannya, kepada wahyu syariat yang kalian bawa sebagai seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Kami kufur kepada kalian. Wa inna la fi syakkin mimma tad'unana ilaihi murib, dan sungguh kami ini benar-benar ragu terhadap apa yang kalian dakwahkan ini. Kalian mengatakan Allah itu berhak untuk disembah, kami ragu, kata mereka. Maka ini bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ragu terhadap terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala, dan ragu terhadap kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka di sini para rasul menjawab kepada mereka. Qalat rusuluhum, para rasul pun berkata kepada mereka, afillahi syakkun. Ini ayat yang dibawa oleh penulis. Afillahi syakkun, apakah tentang Allah ada keraguan? Para rasul pun heran. Apakah kalian ragu terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah adalah fatiris samawati wal ardh. Allah itu yang menciptakan langit-langit ini. Langit yang 7 ini semua yang Allah menciptakan. Allah adalah yang menciptakan semua itu. Demikian pula bumi yang kita singgah di sini. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yad'uukum liyaghfira lakum min dzunubikum. Allah mengajak kalian kepada agama ini agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yu'akhirakum ila ajalin musamma, dan Allah pun memberikan tenggang waktu, mengakhirkan ajal kalian, yang mengakhirkan kehidupan kalian. Kalian masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai waktu yang telah Allah takdirkan. Subhanallah. Apakah kalian ragu, kata para nabi dan rasul ini? Afillahi syak, apakah kalian ragu terhadap, apakah tentang Allah ada keraguan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Maka penulis mengatakan, kalau ada orang yang ragu terhadap adanya Allah, maka sebenarnya dia sedang berdusta, sedang berbohong, dan dia melakukan perbuatan yang mungkar. Sehingga para nabi dan rasul pun mengingkari hal itu. Masuk tentang Allah masih ragu lagi? Dia siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kan Allah. Masa kalian masih ragu tentang adanya pencipta alam semesta ini? Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Fir'aun, di mana Fir'aun juga berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu bahwa Fir'aun adalah raja yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdiskusi kepada Nabi Musa bukan karena pengen tahu, tapi hanya sekedar pengen menang saja. Sebenarnya dalam hatinya dia meyakini bahwasanya dirinya adalah manusia biasa. Dan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Allah berfirman, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari bukti-bukti yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi sebenarnya hati mereka yakin dengan bahwasanya itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia sudah melakukan kekufuran dan dia mengingkari Nabi Musa alaihissalam, maka dia mengatakan, Fir'aun mengatakan, qala Fir'aun berkata, wa ma rabbul alamin, apa itu Tuhan alam semesta itu yang engkau wahai Nabi Musa dakwahkan, engkau ajak saya untuk beribadah kepada dia, siapa itu katanya.
Maka Nabi Musa mengatakan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Allah itu adalah pencipta, pengatur, pemilik langit dan bumi ini, dan apa yang ada di antara keduanya, segala isi yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum muqinin, kalau kamu betul-betul yakin itu adalah kebenaran yang benar, ya. Tapi Fir'aun adalah orang yang kufur, mengingkari kebenaran yang dibawakan kepada dia. Maka dia pun enggak puas dengan pertanyaan itu. Dia mengatakan, qala liman haulahu ala tastami'un. Lalu milik siapa di sekitar itu? Ya, sekitar Allah Subhanahu wa taala gimana? Milik Allah, milik siapa? Ala tastami'un? Tidakkah kalian mendengar, wahai Musa? Qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Nabi Musa pun menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itulah Tuhan kamu wahai Nabi, wahai Fir'aun. Allah adalah Tuhan kamu wahai Fir'aun, dan juga Tuhannya nenek moyang kamu. Ayah kamu, nenek kamu, kakek kamu, semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menciptakan mereka. Allah lah yang mengatur kehidupan mereka. Jika engkau benar-benar tahu tentang hal itu wahai Fir'aun. Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Namun Fir'aun sebenarnya sudah disampaikan kepada dia, penjelasan itu sebenarnya sudah jelas, namun dia tetap mengingkari hal itu. Bahkan ngeles, bahasa kita ngeles ya, memalingkan pembicaraan dengan pembicaraan yang lain, dengan cara menuduh Nabi Musa dan mengejek beliau sebagai orang yang gila. Sehingga dia mengatakan kepada kaumnya, qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sesungguhnya utusan Rasul yang diutus kepada kalian ini, Musa ini adalah orang yang gila. Ya, ini dia berkata kepada kaumnya. Maka Nabi Musa pun tetap mendakwain kepada beliau. Qala Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Wahai Fir'aun, Allah itu adalah Rabb, penguasa, pengatur, pencipta timur dan juga barat, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Yang ada di dunia ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya. In kuntum ta'qilun, itu adalah kebenaran wahai Fir'aun, jika engkau adalah orang-orang yang berfikir. Kemudian maka karena kalah debat, Fir'aun pun melakukan tindakan yang bersifat fisik dan menghukum siapa? Mengancam Nabi Musa untuk dijadikan sebagai orang-orang yang dimasukkan ke dalam penjara. Dia mengatakan, qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Wahai Musa, kalau engkau mengambil Tuhan dari selain aku, kalau engkau memiliki Tuhan selain aku, maka aku akan jadikan engkau sebagai orang-orang yang dipenjara. Ya. Ini Fir'aun la'anahullah, semoga Allah melaknat dia, telah mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebenarnya kebohongan dari dia. Pengingkaran dia ini adalah kebohongan dari mulutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Ya. Aslinya kalau fitrahnya yang lurus itu, dia meyakini bahwasanya Allah yang pencipta alam semesta, dia adalah makhluk. Tapi kekufuran ini menutupi dirinya, sehingga dia menjadi orang yang kafir, bahkan mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keyakinan kita kepada adanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya ditunjukkan dengan beberapa segi. Jadi dalil atau biar kita semakin yakin bahwasanya Allah itu betul-betul ada, itu ditunjukkan dengan beberapa perkara. Kalau di sini penulis membawakan 4 dalil, ya, 4 bukti, ya, atau cara kita mengetahui, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ada. Ya, adanya Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan pertama dengan fitrah yang masih lurus, fitrah yang masih selamat
yang masih lurus sesuai yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia di atasnya. Allah menciptakan manusia dan alam semesta ini dalam keadaan meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya Tuhan alam semesta yang berhak untuk disembah. Nanti akan dijelaskan secara detail lagi. Itu yang pertama, fitrah yang lurus, al-naluri yang ada dalam jiwa kita ini pasti meyakini adanya Tuhan bagi alam semesta ini. Ya. Kemudian yang kedua, adanya Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan juga dengan akal yang sehat. Akal yang sehat pasti meyakini bahwasanya alam semesta pasti ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakan pasti hanya satu, dan dialah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Ya, banyak hal seperti terjadi siang malam, perputaran alam semesta ini, adanya hujan, adanya semua makhluk-makhluk yang ada ini. Al-hissul mashhud. Jadi sesuatu yang bisa diindra, yang bisa dilihat ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan adanya pencipta alam semesta dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ditegaskan lagi oleh dalil-dalil syariat Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan gamblang, dengan sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu betul-betul ada. Empat hal ini tidak mungkin kita sampaikan pada kajian pagi ini secara keseluruhan, karena ini sudah masuk syurut dan mungkin kita akan bahas dua saja kali ya. Dua atau satu? Dua aja. Penulis mengatakan al-fitratus salimah. Sebelumnya. Wa qad dalla ala wujudihi subhanahu umurun. Wa qad dan sungguh dalla telah menunjukkan ala wujudihi atas adanya Allah Subhanahu wa taala umurun, beberapa perkara. Jadi adanya Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan oleh beberapa perkara. Ada berapa tadi? 4. Minha, diantaranya yang pertama, al-fitratus salimah, fitrah yang masih selamat atau fitrah yang masih lurus, yang masih suci. Ya, fitrah hati nurani yang masih suci, keyakinan yang masih suci yang ada pada setiap orang yang lahir, manusia yang lahir, keyakinannya masih suci. Ya. Wahia ma jubila alaihi ibnu Adam min ghairi sabqi ta'limin. Dan fitrah yang suci ini adalah sesuatu yang anaknya Adam, keturunannya Nabi Adam, yaitu manusia, diciptakan di atasnya. Ya, tabiatnya memang demikian. Allah ciptakan manusia memiliki naluri, memiliki keyakinan bahwasanya Allah itu adalah pencipta dia. Allah adalah Tuhan dia. Min ghairi sabqi ta'limin. Ya, tanpa didahului, min ghairi dari selain, maksudnya tanpa sabqi ta'limin, didahului oleh pengajaran. Maksudnya gini, seandainya manusia itu lahir lalu tidak ada yang mengajari, nggak ada yang mengajar, dia bersih saja, nggak ada yang mempengaruhi dia untuk jadi orang Yahudi ataupun Nasrani, tapi dia berada dalam fitrah itu, dalam keislaman dia itu. Kan di antara mana yang fitrah adalah apa? Islam. Nah, meskipun dia tidak diajari sama orang, dengan sendirinya dia meyakini bahwa dia adalah makhluk Allah dan ada yang menciptai dia, ada yang menciptakan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Ya. Tegakkanlah wajahmu, ya, arahkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini, agama Islam, hanifan, yang hanif, yang lurus, yang cenderung kepada tauhid dan jauh dari apa? Kesyirikan. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Agama yang lurus ini adalah fitrah Allah, ya, fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala allati fatara an-nas 'alaiha. Allah ciptakan manusia di atas fitrah ini.
allati yang fataran nasa 'alaiha. Allah ciptakan manusia 'alaiha, di atasnya, di atas fitrah ini. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan, penggantian bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Itu jelas Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah ini, di atas agama Islam ini, di atas tauhid, di mana mereka mengenal bahwasanya dia memiliki pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di alam ayat yang lainnya, seperti dalam firman-Nya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bahkan ketika di alam ruh, Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan semua kita. Kita semuanya ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai janji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Yani saya ini benar-benar Tuhan kalian. Maka kita semua yang mengatakan qalu bala syahidna. Ya, betul. Kami bersaksi atas hal itu, bahwasanya Engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Ya. Dan itu kemudian Allah sampaikan hal itu agar kita ingat. Kita ingat bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Ma min mauludin, tidak ada yang dilahirkan, illa, kecuali, yuladu, dia dilahirkan 'alal fitrah, di atas fitrah ini, agama Islam. Fa abawahu yuhawidanihi, lalu kedua orang tuanya lah yang membuatnya dia sebagai orang yang Yahudi, yang memalingkan anak ini. Semua anak itu lahir di atas agama Islam. Ya. Lalu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya Yahudi, maka fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya inilah yang menggeser dia dari fitrah yang lurus ini menuju kepada agama Yahudi. Au yunassiranihi, atau digeser dari agama yang lurus ini menjadi agama yang Nasrani, agama yaitu Nasrani. Au yumajjisanihi, atau kedua orang tuanya ini yang membuat dia menjadi orang yang Majusi. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, inda Muslim, dari sahih dimiliki oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ma min mauludin yuladu illa wa huwa 'alal millah. Tidak ada seorang anak yang dilahirkan kecuali dia benar-benar di atas agama ini, agama Islam ini. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain di Imam Muslim juga, illa 'ala hadhil millah. Tidak ada seorang anak yang dilahirkan kecuali dia pasti di atas agama ini, agama Islam ini. Hatta yubayyina anhu lisanuhu, sampai lisannya yang menjelaskan tentang hakikat dirinya itu. Wa fi riwayatin ukhra indahu, dan juga dalam riwayat lain masih di Sahih Muslim, laisa min mauludin yuladu illa ala hadhihi al-fitrah hatta yu'abbira anhu lisanuhu. Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan kecuali dia di atas fitrah ini. Ya, di atas fitrah ini, di atas agama Islam ini, hatta yu'abbira anhu lisanuhu, sampai lisannya dia mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya. Maka fakullu makhluqin, setiap makhluk, baqin ala fitratihi al-asliyah, setiap makhluk yang masih berada dalam fitrah penciptaan yang asli, yang masih murni, yajidu fi nafsihi al-imana biwujudillah, pasti dia mendapati dalam dirinya meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada. Ya, itu keyakinan yang sudah mendasar dalam jiwa setiap manusia. Illa an yatra'a ala tilkal fitrati ma yufsiduha, kecuali kalau ada sesuatu yang merusak fitrah tersebut. Ya.
seperti godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikan orang, ataupun tadi dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Tapi pada dasarnya anak itu masih murni, masih berada dalam fitrah Islam, di mana dia meyakini Allah itu betul-betul ada dan dialah Tuhan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum." Sesungguhnya saya telah menciptakan hamba-hambaku ini dalam keadaan hanif, dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan muslim, dalam keadaan lurus di atas agama yang benar. Kullahum, semuanya. Ya. Semua hamba-hamba Allah ciptakan dalam keadaan Islam, tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani bahwa Allah itu betul-betul ada. Allah itu adalah Tuhan alam semesta ini. Semuanya itu kata Allah Subhanahu wa taala. Namun wa innahum atatuhumus syayatin. Namun setan mendatangi mereka, menggoda mereka. Sebagaimana janji setan untuk menyesatkan seluruh anak Adam. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh ya Allah, kata iblis, saya akan menyesatkan semua mereka. Hamba-hambamu akan saya sesatkan semua. Termasuk diantaranya setan akan menyesatkan manusia dari keyakinan bahwa Allah itu adalah betul-betul ada dan Allah itu adalah Tuhan alam semesta yang berhak untuk disembah. Ini target utama dia. Karena kalau orang manusia sudah meyakini dengan keyakinan selain keyakinan yang benar, karena orang sudah sesat dalam keimanan dia kepada Allah, maka segala amal perbuatan dia tidak akan bermanfaat. Maka ini proyek besar setan. Wa innahum atatuhumus syayatin, dan sungguh mereka didatangi oleh syaitan. Setan datang kepada mereka. Fajtalathum an dinihim, maka setan pun menyesatkan mereka dari agama mereka yang benar, dari fitrah mereka yang benar, agama yang Allah sudah subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka di atasnya. Mereka disesatkan oleh syaitan tersebut. Ya, mereka disampaikan kepada mereka perkara-perkara yang batil, syubhat-syubhat, sehingga syaitan pun memerintahkan mereka untuk menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setan juga memerintahkan mereka untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia tersebut menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tadi seandainya manusia dibiarkan sesuai fitrahnya, maka pasti dia masih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang paling dasar, dia meyakini bahwa Allah itu betul-betul ada, Tuhan itu betul-betul ada, dan Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Sehingga kadang memang tadi pengaruhnya tadi, kalau di hadis pertama, kapan seseorang bisa menyimpang dari fitrah yang lurus? Kapan seseorang bisa menyimpang dari agama yang lurus ini? Pertama tadi apa? Pengaruh dari orang tua atau lingkungan secara umum. Kemudian yang kedua, dia dipengaruhi oleh syaitan yang memang menyesatkan dia dari jalan yang lurus. Tapi juga ada sebab yang lain, yaitu apa? Adanya kemaksiatan-kemaksiatan dan syubhat-syubhat yang menempel dalam diri dia. Sehingga penulis mengatakan, warubbama rana 'alal fitrati hijabun minasyahawati wasyubuhat. Warubbama, dan bisa jadi, rana 'alal fitrah, ya, fitrah ini akan ditutupi oleh hijabun minasyubuhati wasyahawat, akan ditutupi oleh tirai syubhat dan syahwat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan nafsu-nafsu syahwat yang menggelayati dirinya, sehingga tertutuplah fitrah yang lurus ini, sehingga dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, meskipun orang kadang dalam kegagalan kekufuran, melakukan perbuatan kesyirikan, ya, jadi seperti Fir'aun mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dalam keadaan yang mendesak, pasti akan muncul lagi fitrah itu. Ya, makanya di akhir hayatnya Fir'aun ketika sudah sakaratul maut, sudah tenggelam, dia mengatakan apa? Dia mengatakan amantu, bukan,
Dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin atau mu'minin. Wa ana minal muslimin. Ya, dia mengatakan ketika sudah sudah tenggelam gitu, sudah nyawa sudah di kerongkongan, dia mengatakan amantu billadzi amana bihi bani Israil. Saya beriman kepada yang diimani oleh Bani Israil. Wa ana minal muslimin, dan saya sekarang masuk agama Islam. Nah, tapi Allah berfirman al-ana, apakah sekarang baru kamu beriman? Sudah terlambat. Kenapa? Karena sudah ditenggorokan, tobatnya sudah tidak diterima. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin atau minal kafirin. Apakah sekarang kau baru beriman wahai Fir'aun? Padahal dulunya kamu telah banyak melakukan kemaksiatan, bahkan melakukan kerusakan di muka bumi ini, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Kekufuran yang sangat nyata. Ya, maka tadi ayat ini jelas menjelaskan bahwasanya pertama Fir'aun itu adalah orang kafir. Jangan ragu, Pak. Fir'aun itu orang kafir dan dia mati dalam keadaan kafir. Dan tadi meskipun dia mengatakan amantu billadzi amana bihi bani Israil wa ana minal muslimin, tapi itu sudah di akhir hayatnya, sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Karena taubat itu akan senantiasa Allah terima, tapi sampai kapan? Sampai nafas tenggorokan terakhir, yaitu atau nanti ketika terjadi hari kiamat, matahari terbit dari barat. Ya. Jadi penulis mengatakan lakinnaha tadhharu ala haqiqatiha fi awqatish syada'id wal azimat. Meskipun kadang fitrah yang lurus ini, keyakinan bahwasanya Allah itu betul-betul ada, betul-betul Tuhan alam semesta, betul-betul Tuhan yang berhak untuk disembah, itu meskipun ditutupi oleh syubhat dan syahwat dan kekufuran-kekufuran, kemaksiatan-kemaksiatan, pengingkaran-pengingkaran, tapi dia akan muncul nanti ketika terjadi sesuatu yang sangat kritis, kondisi-kondisi musibah yang membuat dia terpepet, ya. Seperti dia meyakini sebentar lagi akan mati, sebentar lagi akan binasa, itu muncullah di situ fitrah yang sebenarnya, yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan dia di atas fitrah tersebut. Sebagaimana tadi kejadian Fir'aun, ketika di akhir-akhir hayat dia baru Ya, baru meyakini, maksudnya melontarkan kata-kata yang sebenarnya sudah terpendam dalam dirinya, tapi tertutupi oleh kekufuran dia. Ya, cuman sudah dia tidak berlaku lagi. Di ayat yang lain di surat Al-Ankabut, ayat ini di banyak surat juga banyak yang semisal dengan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 65, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Ini cerita tentang orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy ketika mereka naik ke kapal, naik ke kapal, kondisi kapal kan tidak stabil, tidak seperti mobil, motor, ataupun yang lainnya. Kondisi kapal itu goyang-goyang, apalagi ombak semakin menjulang seperti gunung, maka pikirannya sudah mau mati ini sudah. Maka disitulah muncul fitrah di dia, keyakinan yang ada sebenarnya di dalam awal penciptaan itu ada, cuman mereka tutupi dengan kekufuran. Maka faidza raqibu fil fulki, ketika mereka berada di dalam kapal terombang-ambing dengan ombak yang sangat besar, maka mereka doa kepada da'allaha mukhlishina lahuddin. Maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan saya, ya Allah selamatkan saya. Ini orang-orang kafir terdahulu demikian. Dan sampai sekarang pun demikian. Ketika terjadi, antum melihat ketika jadi pesawat tiba-tiba ada terjadi turbulen. Ya itu makanya terjadi kerusakan di pesawat, kemudian mulai diumumkan untuk membawa parasut atau udah pikirannya kemana? Ke Tuhan. Ya Allah, gitu. Wahai Tuhanku, udah pikirannya kembali ke fitrahnya masing-masing. Kalau orang musyrik dulu masih doa kepada Allah, ya Allah selamatkan kami ya Allah. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Nih kuncinya mukhlishina lahuddin. Mereka doa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan. Tapi falamma najjahum minal barri idza hum yusyrikun. Tapi ketika Allah selamatkan mereka dari ombak tersebut, kemudian sampailah mereka ke daratan, maka mereka kembali melakukan kesyirikan.
Ini ayat ini faedahnya banyak ya. Yang pertama dari bahwasanya menunjukkan kepada kita bahwasanya fitrah manusia itu pasti meyakini bahwasanya Allah itu betul-betul ada dan Allah lah pencipta alam semesta yang mengatur alam semesta ini, dan bahwasanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Dan itu akan muncul meskipun orang-orang mengingkarinya, itu akan muncul dengan sendirinya ketika terjadi musibah-musibah dan sesuatu yang sangat menakutkan mereka. Itu satu. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik terdahulu, mereka ini masih meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala namun melakukan kesyirikan. Jadi mereka beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada berhala-berhala mereka, orang-orang kafir terdahulu. Ketika terjadi musibah-musibah, mereka mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka dalam keadaan tenang, aman, mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita ini lebih parah. Kenapa? Di saat musibah minta kepada berhala juga, di saat nikmat juga mintanya kepada berhala. Maka secara mending mereka, mending apa? Orang-orang musyrik terdahulu. Ini disebutkan dalam sebagian kitab ulama oleh kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih mending daripada orang musyrik di zaman beliau. Di mana orang-orang musyrik terdahulu masih ada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terkena musibah, sesuatu yang menyusahkan mereka. Tapi ketika mendapatkan nikmat dalam keadaan aman, baru mereka melakukan kesyirikan. Ya, adapun orang-orang zaman sekarang paceklik pandemi, maka kembalinya ke dukun, cari setan untuk minta tolong biar dapat penglaris ataupun pesugihan. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, ayat ini menunjukkan bahwasanya siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, asal dia doanya tulus, ikhlas, ini kelebihan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan kabulkan. Bayangkan ini orang-orang musyrik dan Allah tahu ini orang musyrik. Allah tahu bahwa ini orang syirik ini, dan Allah tahu habis ini bakal syirik lagi. Tapi ketika dia doa kepada Allah, minta dengan tulus, dengan munajat yang sungguh-sungguh dari hati yang terdalam, Allah ijabahi doa dia. Jangankan gitu, iblis saja dikabulkan doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang muslim, orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau minta kepada Allah harus ikhlas, murni, tulus, betul-betul dalam hati yang terdalam, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan kabulkan doa kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ya, doalah kalian kepada Allah dan kalian dalam keadaan yakin pasti Allah akan mengabulkan doa kalian. Dan Allah sendiri sudah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepada aku, pasti aku akan mengabulkan doa kalian. Jadi ini faedah dari ayat yang agung ini, surat Al-Ankabut ayat 65. Baik. Itu fitrah. Poin yang pertama tadi ya, jadi fitrah yang masih lurus, yang masih selamat dari syubhat dan syahwat, fitrah yang masih murni, pasti menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada, tidak ada keraguan sama sekali. Insyaallah nanti selanjutnya kita akan membahas tentang bahwasanya akal sehat kita pasti meyakini bahwasanya Allah itu betul-betul Tuhan, betul-betul ada, betul-betul pencipta alam semesta, dan dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Cukup kan? Sudah cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.